Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman guru dan teman-teman disabilitas. Hari ini kita semua berkumpul di sini dalam rangka memperingati Hari Peringatan Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember 2024. Dalam acara ini kita bersama-sama akan membahas tentang tema yang diusung pada peringatan Hari Disabilitas tahun ini, yaitu bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan. Telah hadir di sini yaitu ada Ibu kita Kepala Sekolah Ibu Ita Mongasih, Ibu Guru Nur Haulah, Ibu Aminatul Zuhro, dan tak lupa anak kita yang istimewa, Arfan Berisam Ibni Arfan Rabbani. Arfan? Ya, itu nama panjangnya. Baiklah, sebelum kita mulai ini mungkin saya sedikit bertanya dulu kepada narasumber yang ada di sini tentang sebenarnya apa sih pendapat mereka tentang orang-orang disabilitas. Di sini ada praktisi dan juga ada dari lingkungan masyarakat pada umumnya atau orang tua dari anak-anak yang istimewa. Kita mungkin mulai dari pendapatnya Ibu Aminatul Zuhro dulu. Apa pendapat Ibu tentang orang-orang yang disabilitas di lingkungan Ibu? Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Menurut saya untuk orang-orang disabilitas pada umumnya itu dikesampingkan, tanpa sebagian besar itu mendiskriminasi seperti itu. Namun dengan berjalannya waktu dan perhatian pemerintah semakin ke sini, saya melihat orang-orang disabilitas itu sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Walaupun itu bukan 100% ya Bu ya, walaupun 75% perhatian pemerintah itu sangat baik. Jadi otomatis dengan perhatian pemerintah yang cukup baik itu akan berimbas ke masyarakat, pelayanannya untuk sosialnya dengan orang-orang disabilitas itu juga ikut membaik. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau menurut Ibu Aminatul Zuhro tadi, orang-orang disabilitas pada zaman kebelakang itu termarginalkan atau terkesampingkan. Dengan berjalanan waktu dan juga adanya perhatian dari pemerintah, itu akhirnya mereka bisa mendapatkan tempat yang layak untuk mereka bisa berkembang. Kalau dari sisi pendidikan itu bagaimana Bu Ita? Apakah ada kesinambungan antara program pemerintah dengan program sekolah yang bisa mengantarkan anak-anak peserta didik kita ini tidak termarginalkan lagi atau bisa mengembangkan kompetensinya? Monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ita Susiana selaku Kepala Sekolah di SLB Amang AC, yang mana adalah lembaga swasta yang dipegang oleh sebuah yayasan. Ini adalah stakeholder yang pemerhati terhadap pendidikan. Dengan adanya kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga dalam mendirikan dan dalam menjalankan proses pendidikan, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Ini membuka pintu bagi anak-anak disabilitas untuk memperoleh hak yang sama, yang mana memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Wali Murid bahwa dulu anak disabilitas itu pasti ada diskriminasi, itu pasti. Nah, dengan adanya berdiri lembaga yang bernama Sekolah Luar Biasa, ini memberi kesempatan yang luas kepada anak disabilitas untuk mengembangkan kompetensi yang ada pada mereka. Karena Allah tidak menciptakan manusia dengan tidak sempurna.
pasti dibalik ada kekurangan itu ada kelebihan. Nah, yang dikembangkan di dalam sekolah adalah kelebihan yang ada pada anak-anak disabilitas. Kalau di kalangan sekolah, mohon maaf, kami tidak menamakan anak disabilitas, tapi ini adalah anak-anak istimewa kami. Jadi program yang diberikan disesuaikan dengan kompetensi yang ada pada kami. Kebetulan di lembaga kami ada 2 hambatan, yaitu hambatan untuk pendengaran dan hambatan untuk intelijensi. Jadi kami juga mengambil dari personil guru-guru pendidiknya itu yang berlatar belakang mempunyai pendidikan luar biasa. Sehingga dalam penanganan anak-anak ini maksimal untuk mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Oke, terima kasih Bu Ita. Jadi memang di Among Asi ini memang terdapat 2 hambatan, yaitu hambatan pendengaran dan hambatan intelektual. Dan juga Among Asi juga punya program-program untuk mengembangkan kompetensi mereka sesuai kompetensinya masing-masing, Iya. begitu ya Di Bu Ita? samping itu Ibu, pemerintah sangat membantu kami dan tidak tutup mata dalam hal memberikan bantuan yang berupa BOS dan BPUPP. Ini sangat membantu lembaga, yang mana lembaga kami swasta, dan lembaga kami untuk wali siswa yang ada di sini itu kalangan menengah bawah. Sehingga kalau kami harus mengambil secara finansial kepada mereka dengan tinggi, itu pasti mereka akan berlari. Sehingga kami menampung mereka juga disesuaikan dengan ekonomi, dan alhamdulillah pemerintah masih memberikan perhatian pada kami berupa memberikan bantuan yaitu dana pos dan dana PDUP. Baik, terima kasih Bu Ita. Berarti dengan adanya bantuan dari pemerintah, akhirnya program-program yang ada di Among Asi bisa berjalan dengan baik seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya saya tujukan ke Ibu Guru dengan Ibu Nur Khaula. Sebelumnya saya boleh tahu Ibu mengajar di Among Asi kelas berapa? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan bahwasanya saya Ibu Nur Khaula. Saya sudah sekian lama mengabdi di SMP Among Asi. Kebetulan selama ini kelas yang saya pegang kelas kecil. Jadi kebetulan untuk kelas 1, 2, dan 3 itu yang saya pegang. Baik, tadi kan Ibu bilang Ibu mengajar di kelas kecil, sedangkan tema pada peringatan Hari HDI ini kan bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan. Kalau kita boleh tahu, itu kalau untuk kelas kecil, program kemandiriannya itu apa yang bisa diberikan atau diterima oleh anak-anak istimewa ini? Program kemandirian yang kita berikan kepada anak-anak khususnya kelas kecil yaitu tentang cara memakai sepatu, karena motorik mereka banyak sekali kendala. Ada yang dia bisa memakai sepatu, tidak bisa memakai kaos kaki. Kemudian ada lagi yang bisa memegang pensil, tapi dia belum mampu untuk mencoret-coret. Jadi pensil itu hanya dia pegang untuk tusuk ke temannya atau mungkin bisa untuk mengganggu temannya. Jadi untuk motorik halus itu masih sangat terbatas sekali. Jadi kemandirian yang kita terapkan pada mereka khususnya kelas kecil itu tentang menolong dirinya sendiri. Jadi dari cara dia merapikan pakaiannya, merapikan bekal kesehariannya, membuka dan menutup botol minumnya, kemudian saat sepatunya lepas dia bisa memakai sendiri. Baik, itu tadi yang dijelaskan oleh Bu Nur untuk kemandirian kelas kecil. Baik, Arfan, apa kabarnya Van? Baik. Baik, suaranya agak dibesarkan ya Van ya. Van,
Kan Arfan baru pindah dari sekolah yang lama ke Among Asi. Kira-kira Arfan nyaman nggak di sini? Aman. Nyaman. Teman-temannya suka pada ngebully Arfan nggak? Kalau di sini Kalau di Among Asi suka dibully nggak Arfan? Enggak. Enggak. Van, kalau misalnya Arfan nih ya tidak bisa melakukan sesuatu gitu, kira-kira Arfan minta tolong atau diem aja? Enggak, tolong. Minta tolong. Terus teman-temannya pada nolongin nggak, Van? Nolongin. Nolongin. Berarti Arfan seneng banget ya sekolah di sini. Oke, terus Arfan yang paling disuka di sini tuh Arfan paling suka kegiatan apa? Paling suka kegiatan apa di sini? Mari. Nari, terus apa lagi? Joget. Joget. Olahraga suka? Suka. Suka. Belajar suka? Suka. Pramuka? Suka. Suka. Arfan kalau diajak kemah nanti bisa? Bisa. Bisa. Arfan bisa pergi mandi sendiri? Bisa. Bisa. Berarti Arfan seneng ya di sini ya. Oke, makasih Arfan. Kemudian untuk Ibu Aminah, kan Ibu kan pernah menyekolahkan Arfan di sekolah yang bersama-sama atau berbaur dengan sekolah umum dengan sekolah yang benar-benar dikhususkan. Itu Ya. apakah ada perbedaan yang signifikan yang Ibu lihat pada diri Arfan? sangat banyak sekali, Bu. Bisa diberikan contohnya apa? Saat dia sekolah di umum, mohon maaf sebelum saya jelaskan, memang salah satu kesalahan terbesar saya di situ. Saya sekolahkan dia di sekolah umum berharap dia bisa seperti anak-anak yang lain. Namun dengan berjalannya waktu, namanya anak-anak tidak bisa menerima perbedaan. Akhirnya putra saya ini sering mengalami pembulian. Bahkan sampai mengigu di rumah, teriak-teriak. Tapi kalau saya tanya, dia hanya diam dan hanya marah. Dari situ saya berpikir saya harus mencari sekolah yang cocok untuk Arfan. Saya belum menemukan tempat yang tepat, dan karena keterbatasan saya pengetahuan tentang sekolah luar biasa ya, akhirnya Allah memberi hidayah, tetangga ada yang sekolah sini, coba saya telusuri itu melalui webnya, saya pelajari apa layanan apa saja yang ada di situ. Akhirnya saya memberanikan diri di Among Asi ini. Alhamdulillah juga jarak rumah dengan sekolah lumayan dekat. Akhirnya saya menemukan dan saya amati beberapa bulan, saya tanya sehari, gimana kamu sekolah di sana? Seneng Bu, temannya baik-baik. Nah, mungkin dia bisa sefrekuensi ya Bu ya. Kalau di sekolah umum kan tidak sefrekuensi, jadi pola pikirnya si Arfan begini, yang anak-anak yang lain yang normal seperti itu. Dia sangat suka di sini, sangat senang. Bahkan berangkat sekolah pun dia semangat. Tapi kalau di sekolah yang lama, dia berangkat sekolah pun harus apa ya? Harus ada bumerang dulu di rumah. Begitu. Jadi saya sebagai orang tua menyesal kenapa enggak dari dulu saya mengenal Among Asi. Begitu loh. Kenapa di detik-detik terakhir anak saya menginjak dewasa baru saya mengenal Among Asi. Oke. Begitu ya Bu. Oke. Kalau menurut Ibu nih yang sudah pengalaman seperti itu, ada baiknya itu anak yang istimewa ini dicampur baurkan dengan anak umum atau reguler, atau memang dia disekolahkan yang memang tempat dia bisa bersekolah dengan nyaman? Menurut saya sebaiknya di sekolah yang nyaman dan sefrekuensi dengan dia. Baik. Begitu. Terima kasih. Untuk Bu Kepala Sekolah, Bu Ita, tadi kan sudah diinformasikan dari Ibu Aminah bahwa kurangnya informasi, begitu ya Bu ya, Iya. tentang sekolah-sekolah istimewa atau sekolah-sekolah khusus. Nah, bagaimana Ibu Ita ini menyikapi tentang masalah bahwa di luaran sana itu sebenarnya banyak orang tua yang
ingin memasukkan anaknya ke sekolah khusus, tapi terkadang satu mereka terbentur dengan mungkin gengsi ya, Iya, betul. atau harga diri, juga kemudian terbentur dengan kurangnya informasi atau mereka takut nanti anaknya itu akan tertular dengan teman-teman lain, kan dulu ada stigma seperti Ya, itu. betul, Nah, betul. itu bagaimana sikap dari pihak sekolah untuk bisa mengklarifikasi semua itu? Ya, Silakan. begini, sekarang kan sudah eranya era digitalisasi. Ya, segala informasi itu tidak usah kita harus berjalan ke sana, ya, atau kalau dahulu itu harus beli surat kabar, ya, terus menunggu di media televisi yang mana itu harus dicakup oleh orang banyak sehingga kita harus santai. Tapi dengan di era digitalisasi ini, kita di lembaga SLB Amak itu sudah mempunyai beberapa media sosial yang itu bisa kita masukkan segala kegiatan yang ada di Amak sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi dari situ. Jadi di SLB, khususnya di SLB Amang AC, bahwa anak-anak ini diberi kesempatan. Ini loh. Jadi dan diterapkan jangan sampai ada pembulian di sini. Jadikan sekolah ini sekolah sehat. Sehingga kita di lembaga ini punya moto, ketika anak datang itu harus sehat, harus semangat, dan harus bahagia. Dengan sehat, dia akan semangat. Dengan semangat, dia akan bahagia. Ciptakan suasana sekolah ini dengan penuh kebahagiaan. Di dalam kelas, ketika dia dengan temannya, ketika dia bersosialisasi dengan di lingkungan yang ada di sekolah, itu dia bahagia. Jadi, lembaga memberikan informasi pada masyarakat melalui media sosial yang ada. Di antaranya kita punya YouTube, Instagram, kemudian TikTok, itu sehingga memang semuanya kita ambil supaya lingkungan masyarakat itu tahu bahwa ini loh kegiatannya SLB Amak Masa. Dan perlu saya informasikan untuk di kelas besar itu banyak pelajaran yang ada itu adalah vokasi keterampilan. Nah, kita di SLB Amang AC ini mengambil unggulannya adalah yang pertama yaitu souvenir, yang kedua, tapi tidak lepas dari untuk kegiatan yang lain, di antaranya ada boga, juga ada kegiatan seperti ekskulnya ada pramuka, ada menari, tapi unggulan kami yang kita unggulkan adalah itu. Yang kedua yaitu kita memberikan wadah pada anak-anak untuk terutama anak-anak yang hambatan intelektual, karena kalau dengan perusahaan judi ya itu mereka mohon maaf masih menomorkan kesekian, beda dengan anak hambatan pendengaran, sehingga pihak yayasan dan sekolah menyikapi adanya sebuah toko yang mana anak-anak itu diajar kewirausahaan berkenaan mulai dari packagingnya itu. Jadi mereka tidak masak, tapi di situ ada bahan yang sudah ada, toko kue, toko oleh-oleh. Nah, andalan kita adalah opak gambir. Jadi anak-anak nanti membungkusnya, kemudian kita setorkan di toko itu. Dan sekali waktu anak-anak magang di situ juga untuk menjualnya. Jadi itulah tempat kami yang bisa untuk saat ini baru bisa kami berikan pada anak-anak untuk magangnya supaya anak-anak terbiasa untuk dia melakukan sesuatu yang produktif, yang bermanfaat untuk dia. Dan tindak lanjutnya kami sampaikan kepada orang tua, ini ditindaklanjuti di orang tua. Kalau orang tua itu punya usaha, ya dulu insya Allah di tahun 3 tahun yang lalu kebetulan ada wali murid kami yang punya usaha itu
sporing apa itu loh, Ban. ban itu ya. Nah ban itu kemudian bapak anaknya Down syndrome. Bapak jangan dilihat bahwa anaknya tidak mampu, tapi bapak harus bersikap bahwa anakku mampu. Saya sarankan untuk mengajak ke tokonya setiap hari, mulai dari menjaga sampai membantu mengangkat, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Orang tuanya senang banget. Ternyata anak saya bermanfaat. Anak saya punya nilai positif. Jadi, saya selalu menghimbau pada orang tua, kalau punya usaha, misalnya jualan di rumah, ajak anak-anak itu untuk ikut bergabung dalam kegiatan itu. Sehingga anak-anak itu akan mempunyai kegiatan yang positif dan untuk bekal dirinya. Dan itu juga di toko itu anak-anak kita beri reward supaya oh iya ya, aku ini ternyata bisa dan aku bisa mendapatkan hasil. Termasuk yang tadi saya contohkan wali murid itu memberikan gaji pada anaknya, diberikan honor anaknya, sehingga aku bekerja, aku mampu untuk mendapatkan upah gitu. Itu yang untuk kelas yang Besar. besar. Oke. Baik, Bu Nur, tadi saya dengar Bu Ita itu menginfokan bahwa anak-anak itu harus sehat, semangat, dan bahagia agar bisa belajar dengan nyaman. Kalau untuk anak kecil bagaimana ya Bu? Karena kan kita tahu anak kecil itu masih terlalu dekat dengan ibunya. Bagaimana Bu Nur sebagai guru mengatasi hal seperti itu? Untuk kelas kecil atau anak-anak kecil, sesuai yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwasanya anak-anak harus semangat, sehat, dan bahagia. Sehat, semangat, dan bahagia. Untuk anak kecil, kita menciptakan suasana bahagia itu kita harus banyak melalui pendekatan, memberikan banyak pendekatan kepada anak-anak. Awal masuk, kita mengasah semua, kita melihat kenapa anak ini rewel, kenapa anak ini lambat. Di situ kita membantu memunculkan moodnya supaya dia bisa gembira, dia bisa belajar di kelas dengan hati yang mungkin dengan kita ajak untuk mendengarkan lagu-lagu anak-anak, musik, atau kita berikan yang menjadikan kesenangannya. Oke, baik. Untuk Bu Amina, saya ingin melihat dari sudut pandang Ibu, apakah ada perbedaan antara anak yang tidak bersekolah dengan anak yang bersekolah ketika mereka sudah lulus? Untuk anak-anak istimewa seperti ini, mungkin Ibu pernah melihat atau mendengar itu, apakah ada perbedaannya? Monggo. Terima kasih. Sangat jauh, sangat terlihat perbedaannya, Ibu. Ini saya amati juga di tetangga ibu saya dengan keluhan yang sama seperti Arfan. Mungkin dari orang tuanya kurang mampu atau apa, kita kurang mengetahui ya Bu ya. Saya amati anak itu hanya berjalan, mengambil barang-barang, terutama itu karet, jalan di tempat yang berlubang. Begitu terus kegiatannya. Ditanya pun dia nggak nyambung. Sebenarnya dia bisa ngomong, cuman kurang stimulasi dan pendidikan yang tepat. Jadi dia seperti orang linglung, berjalan aja apa adanya. Dia seusia sama Arfan, gitu. Itu di depan rumah ibu saya selalu mondar-mandir tanpa arah. Dan mohon maaf tidak bermaksud memojokkan orang tua ya, mungkin pengetahuan orang tuanya juga kurang memenuhi, kurang tahu dengan kondisi anaknya. Jadi orang tuanya ya wis terserah kamu lah, hidup apa adanya. Jadinya ya seperti itu. Mohon maaf, anak itu pernah bersekolah atau tidak pernah bersekolah? Tidak pernah sama sekali. Oke. Ya, berarti Gitu. ada perbedaannya Sangat ya. ada. Arfan, kalau Arfan sudah lulus, kira-kira mau jadi apa? Mau usaha apa, Nak? Jadi apa? Atau mau jual apa? Atau mau jadi apa? Misalnya jadi polisi atau jadi apa? Jadi
polisi. Jadi polisi. Amin. Mudah-mudahan tercapai ya nak ya. Oke. Untuk Bu Aminah sendiri, karena kan untuk sekolah itu kan ada batasannya ya. Betul. Nah, kalau untuk Bu Aminah ini, untuk harapan ke depannya, misalnya Arfan ini sudah lulus, itu apa yang diinginkan? Terima kasih. Dari awal saya sudah menata hati. Mungkin Arfan belum nanti kalau seandainya dia lulus dari sekolah, harapan saya cuman dia bisa mandiri dan taat beribadah, itu aja. Dan harapan besar saya ingin membuka usaha yang nantinya akan saya wariskan ke Arfan sebagai pendukung kehidupannya nanti setelah saya tiada. Itu harapan besar saya. Baik, berarti itu tidak terlepas dari semua kembali ke orang tuanya masing-masing. Oke. Bu Ita, saya ingin bertanya, karena kan memang di Amongasi ini banyak sekali anak-anak dengan disabilitas intelektual. Kemudian banyak juga ragam orang tua murid dari lingkungan yang berbeda, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Ibu Aminah. Bagaimana Bu Ita ketika mengembalikan anak-anak yang lulus kepada orang tuanya agar pendidikan itu tidak berhenti sampai mereka lulus, karena sepanjang yang kita tahu anak-anak dengan disabilitas intelektual itu harus selalu mendapat pendampingan sampai akhir hayatnya. Monggo. Setiap ada siswa atau peserta didik yang lulus, itu saya pasti mengadakan pendekatan dengan orang tua. Yang tahun kemarin itu ibunya yang penjahit dulu, Aca. Ya, Aca itu saya supervisi ke rumah beliau. Ternyata ibunya itu menerima kurongan jahitan. Itu ketika Aca itu waktu itu kelas 1 SMA. Terus saya tanyakan, Ibu, ini Ibu bagian apa? Saya bagian jahit. Terus ini baju ini kan ada yang disum ya Bu ya, nggak harus pakai jahitan mesin. Iya ada. Ibu, saya berharap mulai hari ini Ibu mengajarkan Aca untuk ngesum. Jadi anak ini jangan diperlakukan terlalu istimewa, dalam tanda kutip ibu kasihan. Tapi anak ini berkalilah dengan sesuatu kegiatan yang nantinya itu akan menjadi sumber kehidupannya. Karena ibu tidak selamanya mendampingi putri ibu. Dari situlah ibunya Aca ini terbuka. Akhirnya beliau mengajar. Ketika sudah lulus, itu Bu Ita ini sudah mulai 1 tahun yang lalu Aca sudah membantu saya untuk pasang kancing baju untuk ngesumnya. Alhamdulillah. Jangan lupa Bu, anaknya berdiri Bu. Sekarang kan sudah lulus, dia sudah bisa bantu ibunya. Walaupun tidak dengan nilai yang tinggi, tetapi anak itu sudah merasa bangga bahwa dia itu berguna. Inilah kesetaraan yang kemandirian dan kesetaraan yang diharapkan oleh anak dan orang tua. Jadi saya pasti memantau murid saya yang mau lulus sudah masuk SMA. Terus yang barusan ini itu yang magang di hotel itu kita tetap berupaya. Kebetulan kita ada dari koordinatornya yaitu Bapak Sukanto yang ada di SMA LB Karyamulia itu, tapi ini baru untuk tunarungu, baru untuk hambatan intelektual itu masih wacana. Ya. Nah itu, tapi cuma syaratnya itu yang kami
tercekat oleh adanya regulasi bahwa kalau yang di wilayah Kota Surabaya harus berpenduduk Surabaya. Jadi saya baru bisa menjembatani untuk siswa saya yang ber-KTP Surabaya. Surabaya. Untuk yang lain, Alvin itu informasi yang saya dapatkan ikut transportasi di travel, ya, ikut travel. Jadi memang saya memesan pada orang tua siswa jangan perlakukan anak ini dengan keistimewaannya, tapi dalam tanda kutip salah. Jangan dimanjakan, tapi perankan dia seperti anak normal pada umumnya, sehingga dia siap tangguh untuk menghadapi kehidupan. Jadi kan kadang dengan keistimewaan yang dia ada, itu orang tua kan pasti modalnya kasihan. Khawatir. Kasihan, khawatir. Inilah yang justru nanti mengikat mereka untuk berkembang. Jangan. Apalagi untuk bersosialisasi. Tapi tetap dalam pantauan orang tua dan keluarga. Baik Ibu, kita untuk selanjutnya mungkin harapan ya, kita mulai dari Ibu Aminah dulu, mungkin bagaimana kedepannya nanti yang Ibu harapkan untuk anak-anak istimewa, entah itu dari pelayanan publik, dari segi lapangan pekerjaan, atau mungkin dari segi fasilitas umum. Monggo. Terima kasih. Mungkin yang menurut saya itu dari segi layanan pekerjaan ya Bu ya, karena orang tua itu tidak mungkin memfasilitasi sampai dia dewasa. Kita sebagai orang tua kan ada batas usia, saatnya nanti kita tidak akan mampu. Nah, ini kita berharap kepada instansi yang berkaitan ada semacam gimana? Iya, di dunia usaha yang bisa menerima anak-anak disabilitas. Begitu. Baik. Ada lagi mungkin? Mungkin itu saja dari saya. Baik. Kalau untuk Ibu Nur Kaula? Untuk saya, harapan saya, karena selama ini saya bekerja di kelas kecil, jadi harapan saya mudah-mudahan anak-anak ini bisa menolong dirinya sendiri. Oke, baik. Kalau Bu Ita mungkin tadi sudah dengan panjang lebarnya menjelaskan segala sesuatunya. Mungkin dengan sekolah, apakah harapannya untuk kedepannya mungkin bisa lebih bekerja sama dengan instansi terkait, dunia usaha kerja yang lain, gimana monggo? Ya, harapan kami memang kami bisa menjembatani anak-anak alumni, khususnya di SLB Among Asih, pada umumnya anak-anak yang dengan hambatan intelektual, karena selama ini baru hambatan pendengaran. Itu akan kami berupaya, kebetulan kami kemarin sudah di hotel yang berada di Irian Barat, saya dengan Pak Kanto sudah sounding ke sana. Kita lihat dulu Ibu, karena nanti tetap karena kita masih ada pendampingan. Terus ini kemarin di Riung itu ada salah satu penjahit busana, ya, garment itu yang semuanya itu pekerjanya adalah anak-anak istimewa. Jadi tapi kami belum melihat istimewa yang mana. Nanti akan kami upayakan untuk saya ke sana supaya tidak adanya tercekal dengan adanya regulasi. Kalau di dunia usaha yang ada di Surabaya itu biasanya nanti hambatannya itu di situ. KTP-nya KTP Surabaya. Itu. Tapi kalau di usaha-usaha yang artinya wirausaha, mungkin kita akan mencari-cari. Ini saya sudah dengan Bapak Sukamto sudah berupaya untuk ke arah sana. Baik, baiklah teman-teman semuanya. Saya rangkum dari semua yang sudah kita bicarakan pada siang ini, yaitu bahwa
untuk anak-anak istimewa di peringatan Hari Disabilitas Internasional ini sebaiknya tidak diperlakukan secara kasihan. Mereka sebenarnya tidak membutuhkan rasa kasihan dari kita, tapi mereka membutuhkan dukungan, baik itu material ataupun immaterial. Dan juga dalam memupuk kemandirian mereka, kita tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi harus ada keterkaitan antara orang tua murid, guru kelas, pihak sekolah, pihak luar seperti stakeholder, pihak instansi pemerintah, semuanya harus berjalan dengan selaras. Karena semua ini adalah kewajiban dari kita semua sebagai seorang atau manusia khalifah di bumi ini. Kemudian juga di Hari Disabilitas Internasional ini adalah harapan untuk kemandirian mereka adalah adanya lapangan dunia usaha kerja di mana mereka bisa melakukan sesuatu dengan kompetensinya mereka sehingga mereka bisa mendapatkan reward yang nantinya bisa dipergunakan untuk kehidupan mereka. Bukan begitu ya Bu ya? Baiklah. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya dan juga kepada narasumber, Ibu Ita, Ibu Nur, Ibu Aminah, dan juga Arfan. Semoga kedepannya anak-anak istimewa ini mendapatkan perhatian yang lebih layak, kesetaraan dalam pelayanan publik juga lebih dibaguskan, kesempatan kerja di pemerintah juga lebih banyak lagi karena sepengetahuan saya sekarang sudah ada lowongan untuk anak-anak disabilitas yang mampu bersaing dengan anak-anak normal lainnya. Baiklah, saya tutup talk show Hari Disabilitas Internasional di Amongas ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.